Sit. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengendali proses yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Febi Alasis, kemudian ada Rangga Putra Maiska, dan saya sendiri Firdaus Gufron Al-Munawar. Next. Sistem kendali proses. Sistem kendali atau sistem kontrol merupakan suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Next. Pengertian sistem kendali proses. Sistem merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Kemudian proses merupakan perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Kemudian kontrol merupakan suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Macam-macam sistem kendali proses. Yang pertama yaitu ada final control element. Untuk pengendalian on-off, misalnya solenoid valve, heating element, electrical kontraktor, motor, atau peralatan elektromekanik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada final control element. Untuk pengendalian continue, misalnya control valve damper, dan sebagainya. Jenis-jenis proses. Yang pertama yaitu ada proses kontinu. Merupakan proses di mana bahan dasar masuk dari satu ujung sistem dan produk yang diselesaikan keluar dari ujung sistem yang lain dan terjadi terus-menerus. Kemudian ada proses batch atau penumpukan, yaitu sejumlah perangkat tiap input pada proses diterima tumpukan dan beberapa operasi dilakukan pada tumpukan untuk menghasilkan produk setengah jadi yang harus diproses lagi. Kemudian ada proses individual, adalah proses menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, seperti robot yang sudah dapat dijadikan pengganti manusia dalam mengambil keputusan maupun proses produksi. Kemudian ada pengontrol respon. Pada pengontrol respon terdiri dari 4 bagian, yaitu ada on-off, kemudian ada proporsional, kemudian ada integral, dan terakhir ada derivatif. Next. Sistem kendali temperatur dan flow. Sistem kendali temperatur. Pengendali temperatur merupakan suatu instrumentasi yang bekerja mengontrol temperatur atau keadaan temperatur di dalam ruangan. Sistem kendali temperatur yaitu suatu penggabungan beberapa komponen yang ditata sedemikian rupa untuk mengontrol suhu dan kelembaban. Berikut merupakan gambar diagram tentang sistem kendali temperatur dan flow. Next. Contoh penerapan sistem kendali temperatur. Yang pertama yaitu ada alat penetes jalur, kemudian yang kedua ada tangki pemanas, yang ketiga pengontrol suhu ruangan. Next. Sistem kendali flow. Sistem kendali flow merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran pada suatu sistem. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengatur tinggi rendahnya aliran agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sistem aliran atau flow tidak menggunakan sistem kendali, maka hasil dari sistem tersebut tidak dapat diperhitungkan dan tidak akurat untuk proses selanjutnya. Pengendalian flow mempunyai sifat khusus karena tepat proses elemen proses flow baik flow gas maupun flow zat cair bereaksi tepat terhadap perubahan bukan kontrol valve. Berdasarkan sifat sinyalnya, sistem pengukuran flow dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu sinyal linier dan tidak linier. Next. Berikut merupakan diagram tentang sistem kendali flow. Next. Sistem kendali level dan pressure. Sistem kendali level air. Water level control merupakan salah satu pengendalian yang penting, misalnya dalam proses industri, pengolahan air minum atau PDAM, sistem pendingin, dan sebagainya.
Sistem pengendalian level ini biasanya digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada suatu tangki. Dikarenakan jika ketinggian level air yang ada di dalam tabung, sistem generator tidak kontrol bisa menyebabkan tabung akan dipenuhi air. Metode yang dipakai pada pengendalian level ini memakai metode on-off, sehingga didapatkan aksi dari aktuator akan membuka atau menutup penuh. Kemudian ada diagram blok pengendalian level, yaitu alurnya itu ada set point, microcontroller on-off, solenoid valve, plant steam generator, dan LDR. Next. Contoh pengaplikasiannya, battery level control merupakan salah satu penerapan teknologi yang dapat dikembangkan di dalam bidang proses industri karena mampu mengendalikan dan mempertahankan kondisi air sesuai dengan yang diperlukan secara otomatis. Pada proses industri dengan kendali loop tertutup, menggunakan kendali PID yang akan diterapkan pada sistem tersebut ditambah dengan sistem supervisory control dengan HMI SCADA yang memungkinkan proses monitoring secara real time, continue, dan jarak jauh. Sistem kendali pressure. Sistem pengendalian pressure ini digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada sebuah tangki yang berisi air, gas, atau uap. Dikarenakan jika tekanan yang ada dalam tangki tidak dikontrol, sehingga bisa menyebabkan tabung penampung meledak. Dikarenakan spesifikasi dari kapasitas maksimal. Ada dua jenis pressure. Yang pertama itu ada high pressure dan low pressure. High pressure didapatkan dari tekanan yang berasal dari sumber aliran, sedangkan low pressure diperoleh dari aliran setelah melewati orifice. Sistem pengendali pressure. Fungsi sistem pengendali pressure merupakan mereduksi sinyal kesalahan atau error, yaitu perbedaan antara sinyal setting, set point, dan sinyal aktual, sehingga diperoleh sinyal aktual yang sama dengan sinyal setting. Kinerja sistem kendali yang diterapkan dalam ketahui dari kecepatan reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan besar kesalahan error yang terjadi. Berikut diagram tentang alur sistem pengendali pressure. Yaitu yang pertama yaitu ada set point, microcontroller, motor valve, plant steam generator, dan terakhir ada LDR. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yaitu sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Monggo. Bertanya Mas Firdaus. Silakan menyebutkan NIM dan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Febi Al-Aziz dari kelas TL2B dengan NIM 201040113. Di sini saya akan bertanya, sensor apa saja sih yang digunakan pada sistem kendali temperatur? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi sensor yang biasa digunakan pada sistem kendali temperatur yaitu sensornya sama, tidak ada yang berbeda pada suhu dan temperatur. Biasanya sensor yang digunakan yaitu terdiri dari sensor termostat, termistor, termoscouple, termometer, dan LM35. Begitu, Mas. Terima kasih atas jawabannya, Mas Firdaus. Ya, Ya. monggo yang lain jika ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Mas Firdaus. Perkenalkan nama saya Rangga Putra Mahesika dengan NIM 2304048. Saya mau bertanya, apakah sih itu kontrol valve? Baik. Kontrol valve merupakan sebuah komponen elektronik yang solenoida yang bekerja layaknya katup dan berfungsi menutup atau membuka aliran, atau sistemnya seperti kran, namun ini bekerja secara otomatis. Gitu, Mas Rangga. Oh ya, terima kasih Mas Firdaus atas jawabannya. Baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.